Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sejawat semua, kita lanjutkan ya. Eee, ini kita sekarang masuk ke bagian ketiga, performance related pay. Jadi kita akan bicara membahas tentang topik, konten dari, eee, sistem remunerasinya sendiri ya, yang lebih spesifik lagi disebut, penggajian yang berbasiskan pada kinerja atau performance related pay. Nah, baik. Oke, jadi saya kira, kita semua rata-rata sekarang ini ya, akan ada di fase, memilih ya antara mau menata mana dulu nih, remunerasi atau kinerja, ya. Karena 2 hal ini, biasanya akan menjadi pilihan, titik, memilih gitu ya, ketika kita akan menata, eee, sistem human resource kita, ya. Jadi 2 hal ini, akan menjadi pilihan tuh bagi kita ya. Eee, Terlebih di masa pandemi ini ya, kalau kita bicara sekarang ini pandemi, saya kira sebagian besar, bisnis ini kan sedang terdampak ya dengan pandemi, meskipun ada beberapa bagian atau jenis bisnis yang justru menemukan momen kan di masa pandemi ini. Tapi kita bicara rumah sakit aja lah misalnya. Rumah sakit ini pada umumnya kan, eee, sempat mengalami fase penurunan, ya, penurunan omset, penurunan, profit, gitu ya. Atau sampai sekarang bukan sempat, cuma, belum sempat naik lagi gitu, masih terus aja menurun, bisa jadi ada yang begitu ya. Kami pernah mengumpulkan data itu ada yang menurun sampai 80% ya, di masa pandemi ini. Beberapa sudah mulai recovery, ya sudah mulai membaik, ya pada umumnya boleh kita katakan belum balik ke kinerja di 2019 ya, ya. Nah, saya kembali ke pilihan ini, apakah kita akan menata remunerasi atau menata, kinerja? Nah ini memutuskan, ya, memutuskan kita memilih yang mana, kita kembali kepada kondisi kita. Ya, kondisi apa? Kondisi keuangan. Jadi kita kembali melihat kondisi keuangan rumah sakit kita. Kalau kondisi keuangan rumah sakit kita dalam kondisi yang fit, maka eh, kami biasanya mengusulkan, menyarankan dimulai dari penataan remunerasi ini. Ya, kita mulai dari sini. Tapi kalau kondisi kita sedang kurang baik keuangannya, maka kita bisa mulai dari menata kinerja. Ya. Sejatinya dua hal ini sebenarnya satu satu bagian ya. Nah, ibaratnya ini dua kaki lah bagi tubuh kita. Ya, ada kaki kiri dan kaki kanan. Nah, tentu saja dalam prosesnya ini kan dalam proses berjalan maksudnya ya. Proses berjalannya ini kan bergantian ya. Jadi tidak bisa dua-duanya maju sekaligus, dua-duanya maju sekaligus gitu. Aneh jadinya ya. Orang jalan kok kakinya dua-dua maju gitu. Eh, Nah, jadi kita akan dihadapkan pada pilihan ini. Nah, jadi kurang lebih di masa-masa pandemi ini banyak dari kita normatifnya nih ya, itu memulai dari apa namanya? Penataan performance management sistemnya, manajemen kinerjanya yang ditata. Nah, tapi karena ini dua hal yang sama, maka kalau saat ini kita sedang membangun, mendesain sistem, maka yang sebaiknya kita kerjakan adalah kita membangun performance related pay itu konsepnya. Bahwa sistem remunerasi yang kita sedang bangun itu berdasarkan pada performance. Ya. Remunerasi yang kita bangun
ya, berdasarkan pada performance. Gitu. Oke, saya kira itu poinnya ya. Nah, karena kita bicara tentang performance, maka kita eh, tidak harus bicara tentang manajemen kinerja. Nah, kita sudah pernah diskusi tentang manajemen kinerja dan ada gambar ini ya. Jadi kita bicara kinerja itu kita mulai dari perencanaan dulu. Ya. Ya. Perencanaan ini kita bicara proses penetapan sasaran kinerjanya. Ya, bicara KPI, IKI, IKU, ya, indikator kinerja eh, unit, indikator kinerja individu, ya, indikator kinerja utama, ada banyak apa namanya istilahnya ya. Nah, jadi saya kira ini kalau kita mau diskusikan akan panjang, butuh waktu lama ini, mungkin satu sesi sendiri ya. Kita sudah bicara tempo hari. Nah, jadi apa yang kita bicarakan dalam siklus manajemen kinerja ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem remunerasi, performance related pay. Nah, jadi kita merencanakan kinerja, menyusun indikator kinerjanya berdasarkan posisi organisasi kita, berdasarkan strategi kita, kemudian kita menyusun KPI-nya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tidak cukup hanya berhenti pada kita udah punya KPI nih. Tidak cukup hanya berhenti sampai di situ. Kita harus ada pengawalan. Pengawalan itu kita istilahkan bimbingan kinerja. Ya, bimbingan kinerja ini bicara tentang bagaimana kita mengatur dan mengawasi upaya-upaya apa yang kita lakukan supaya sasaran kinerja yang udah kita buat di atas, KPI yang udah kita tentukan, sudah kita putuskan, itu bisa dicapai. Nah, ini caranya adalah harus ada bimbingan kinerja ini. Nah, kalau di sini kita bicara banyak hal nih, ya. Pendekatan utamanya mungkin coaching ya, tapi kita juga mengenal briefing juga bisa di sini ya. Report harian, morning report, weekly briefing, monthly report ya, laporan bulanan, itu bagian dari bimbingan kinerja, memberi feedback ya, itu bagian dari bimbingan kinerja. Ya. Atasan harus hadir tuh membersamai staff-staffnya untuk memastikan ya ada upaya-upaya yang signifikan untuk mencapai KPI yang sudah ditetapkan. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini penilaian kinerja. Penilaiannya itu sendiri. Jadi ini proses mengevaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja itu. Ya. Nah, jadi 3 hal ini yang ada di dalam siklus manajemen kinerja. Ini harus sekali lagi harus terkoneksi dengan sistem remunerasi yang kita buat, ya. Oke, ini tentang teorinya nih ya. Ini kalau kita googling apa sebenarnya performance related pay itu, kita bisa cari di Google cukup banyak. Ini sudah cukup lama ini googlingnya ya. Jadi beberapa slide dalam presentasi ini sudah cukup lama saya buatnya, tapi masih cukup relevan. Silakan kalau mau diupdate. Jadi kita kalau ngetik search performance related pay di Google itu kita akan temukan ada 183 juta ya waktu itu. Ya, mungkin hari ini sudah 200 juta lebih ya. Kita akan temukan sebanyak itu. Ya. Kalau kita mencari konsep performance related pay. Kemudian kalau kita cari kompetensi related pay, kita temukan lebih sedikit dari yang tadi, ya angkanya segitu ya di atas itu bisa dilihat. Ya. Kemudian ada lagi yang lain, contribution related pay. Ya, ini juga judul konsep yang bisa kita googling apa itu gitu ya. Nah, pada intinya begini, saya mau menyampaikan bahwa ada banyak istilah-istilah, ada banyak konsep-konsep yang bisa kita telusuri isinya apa ya. Tapi pada dasarnya kalau saya menyimpulkan ya, ini ujungnya itu adalah pada performance related pay tadi. Ya, jadi kinerja ini menjadi topik utamanya sebenarnya. Ya karena
tentu tujuan orang dipilih menjadi atau diangkat menjadi manajer, menjadi direktur, itu tentu saja adalah untuk meningkatkan performance. Ya, bukan untuk yang lain kan gitu. Meningkatkan performance timnya, performance dirinya, performance timnya dan performance dari organisasinya gitu. Jadi konsep-konsep yang lain itu sebenarnya akarnya, kalau saya boleh sebut, ini akarnya adalah kinerja ini. Ya. Tadi sudah ada kontribusi, ya dan seterusnya. Oke, poinnya itu. Nah, kemudian ini ada satu mind mapping yang kita sebut begitu. Bagaimana sistem remunerasi ini dalam proses manajemen. Proses manajemennya kita ambil yang sederhana saja, plan, do, check, action, ya gitu. PDCA, ya. Siklus Deming ya, mirip begitu ya. Nah, kita mulai dari mana? Ketika kita melakukan penataan itu, kita mulai dulu dari mindset ini, Bapak Ibu, teman semua, teman sejawat semua. Ya, jadi kita mulai dari mindset ini, menata mindset. Apa saja mindset yang perlu kita bangun nanti kita akan sampaikan. Salah satu yang utama itu adalah menata sistem remunerasi ini adalah bagian dari kita menata kinerja. Tujuan utamanya itu adalah meningkatkan kinerja, bukan efisiensi misalnya, bukan. Ya, itu salah satu mindset yang perlu ditata. Tidak selalu ketika kita bicara remunerasi nanti akan ada peningkatan gaji gitu. Tidak selalu, meskipun bisa jadi itu menjadi salah satu bagian. Ya, tapi sekali lagi tidak selalu. Ada beberapa hal nanti kita akan lihat. Kemudian kita membuat atau menyusun tim pelaksana. Ya, jadi harus ada tim pelaksana yang diberikan tugas untuk membuat draftnya. Jadi drafting, kemudian atau mereview kalau ini sistemnya sudah lama kita mau perbaiki. Nah, tim pelaksana ini kita berikan tugas untuk melakukan reviewnya. Nah, tim pelaksana ini kita ambil dari semua unit kalau bisa, ya. Atau kita ambil dari manajer tengah, middle manager, ya, kemudian diperluas, ya, itu juga bisa. Jadi ini tim kecil ya, tim kecil, tim pelaksana ini. Kemudian setelah jadi maksudnya setelah jadi timnya, kemudian diadakan sosialisasi rencananya. Jadi dibikin matriksnya, ini tahap-tahapannya seperti apa, lalu kemudian disosialisasikan. Ya. Disosialisasikan ke semua komponen di rumah sakit. Ya, ini tujuannya apa yang ingin kita capai, lalu kemudian kita klarifikasi konsepnya apa yang kita gunakan. Nah, kemudian hal pertama yang kita lakukan itu adalah menganalisa jabatan. Analisis jabatan ini adalah langkah yang relatif pertama kita kerjakan. Nah, apa saja nanti akan kita lihat ya, ada berikutnya. Nah, yang penting juga kita ingat itu adalah bahwa dalam dalam menyusun sistem remunerasi ini ada 6 ya. Ada 6 prinsip yang kita perlu pegang, prinsip remunerasi. Nanti kita akan bahas satu persatu berikutnya ya. Keadilan, kebersamaan, keterbukaan, komitmen, penilaian kinerja, kewajaran. Ya. Kemudian, nah ini ada beberapa indikator yang harus kita putuskan, harus kita desain ya indikatornya itu. Nah disinilah kekhasan dari performance related pay itu. Jadi ada indikator-indikator kinerja. Ada 3 kelompok indikator kinerja di sini. Yang pertama itu indikator kinerja input. Ini biasanya dia akan terkoneksi dengan gaji pokok dan tunjangan. Nanti kita akan jelaskan di yang berikutnya. Ya, kemudian yang kedua ini indikator kinerja proses. Dia terkoneksi ke insentif. Biasanya kalau di rumah sakit ya, ada kita juga kenal istilah insentif. Ya. Kemudian ini indikator kinerja output. Nah ini dia terkoneksinya dengan bonus. Nah penentuan tiga kelompok indikator ini semuanya harus berdasarkan pada prinsip ini ya dalam menyusunnya gitu. Ya.
Nanti akan dijelaskan bagaimana indikator-indikator ini disusun dan apa saja contohnya, begitu. Ya, misalnya saya berikan gambaran begini. Ya, ini kan ada prinsip apa namanya? Prinsip keadilan. Ini prinsip keadilan. Nah, jadi dikatakan adil, apa adil itu bukan berarti sama semua, bukan. Ya, misalnya yang di rumah sakit itu punya siklus kerja 3 shift, ya, 3 shift. Dia mendapatkan berbeda, ya, berbeda dibanding temannya yang kerjanya 1 shift aja, 1 shift aja. Nah itu pasti beda. Itu wajar. Yang 3 shift pasti lebih berat. Nah dia akan mendapatkan kompensasi untuk hal tersebut. Ya, ya misalnya ada tunjangan, ya atau waktu menghitung insentif dia dinaikkan skornya misalnya. Itu hal yang adil, ya. Itu contoh. Nanti kita akan bahas lebih banyak di yang berikutnya. Nah kemudian indikator kinerja input ini, ya, ini tadi ya yang terkoneksi dengan gaji pokok dan tunjangan, ini kemudian dibuat eh, ada grading ya, ada grading dan pricingnya nih, dibuat grading dan pricing. Nanti akan kita lihat implementasinya seperti apa ya. Jadi ada grading dan pricing, ada skor-skor yang kita buat ya. Kemudian untuk indikator kinerja proses ini ada masing-masing individu punya indeks. Ya, bagaimana cara indeksnya sederhana sebenarnya, nanti kita akan lihat. Begitu juga dengan yang bonus ini. Ya. Nah, yang bonus ini juga akan ada indeks masing-masing individu. Lalu dari 3 hal ini di atas ini, ya, dari ketiga hal ini ya, ini semuanya ini 3 hal ini kemudian jadilah formulanya. Nah, ini menjadi formula remunerasinya. Nah, penting juga kita ingat untuk melakukan apa namanya benchmarking. Jadi benchmarking ini kita perlu lihat juga, meskipun di bisnis rumah sakitan tidak tidak mudah mendapatkan pembanding ya, tidak semudah misalnya industri di perbankan atau yang lain, gitu. Agak tertutup ya. Saya pernah baca beberapa hasil survei, tapi rata-rata setelah saya baca itu dan saya bandingkan dengan realnya, terlalu jauh gitu ya, terlalu tinggi itu hasil surveinya itu, ya terlalu besar lah intinya. Nah, kemudian setelah jadi formulanya udah jadi, kemudian ini berikutnya kita buat simulasinya. Jadi formula tadi begitu sudah jadi, kemudian kita lakukan simulasi. Ini sebelum diimplementasikan ya. Nah, kita buat dulu simulasinya. Jadi ada simulasi yang kita kerjakan, kita lihat mana yang turun, ekstrim gitu, kira-kira begitu. Mana yang naiknya ekstrim, ini biasanya pada rumah sakit yang sudah berjalan, lalu kita melakukan perbaikan atau review sistem remunerasinya. Nah, setelah selesai kita simulasi, simulasinya berapa lama? Pertanyaannya begitu. Ya, kalau saya saran mungkin 3 bulan begitu ya. Atau data-data yang ada kita simulasikan ya menggunakan data-data 6 bulan sebelumnya ya. Kita coba trial. Nah, setelah itu kita yakin, kadang-kadang kita perlu adjustment juga. Adjustment yang sifatnya apa namanya? Semacam emergency exit. Nah, itu penting, ada triknya juga ya. Biasanya kita menambahkan dengan di komponen tunjangan ya, tunjangan khusus dan sebagainya gitu ya. Ada banyak caranya. Nah, ini berikutnya implementasi. Ya, jadi setelah simulasi kita lakukan implementasi. Nah, setelah implementasi ini sudah kita masuk ke tahap proses manajemen berikutnya ya, setelah implementasi ini evaluasi atau cek ya. Apakah sistem remunerasi yang kita terapkan itu sudah mampu memberikan dampak terhadap harapan kita ya, tentunya tadi peningkatan kinerja gitu. Nah, kalau belum atau justru terjadi kekisruhan, kekacauan begitu, ini tentu perlu dievaluasi ya tentunya. Dan
ada tindak lanjut. Ya, jadi dari evaluasi ini, proses evaluasi ini, kemudian kita ada beberapa hal yang kita tindak lanjuti. Nah, tindak lanjut ini sendiri kemudian menjadi tahapan lagi untuk masuk ke tahapan berikutnya, gitu. Penataan mindset lagi. Jadi setiap tahapan itu, ini sebenarnya sebuah siklus juga ya, akan berputar prosesnya. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada analisis jabatan. Analisis jabatan ini sifatnya lebih mendetailkan dari yang tadi ya. Jadi di sini kita akan melihat beberapa bagian ya. Ada analisis jabatan, kemudian ada evaluasi jabatan, profil keuangan, dan sistem remunerasi itu sendiri. Nah, kaitannya apa? Nah, bisa kita buat dalam atau kita terangkan dalam skema ini ya. Jadi ini ada job analisis, di sini ada job evaluasi, ini ada profil keuangan. Nah, ini diterangkum menjadi menjadi kumpulan dari beberapa bagian ini adalah di sistem remunerasi. Jadi ini sistem remunerasi itu memang merupakan sesuatu yang vital juga gitu ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan pilihannya selalunya dua biasanya, menata remunerasi atau menata kinerja. Nah, kita mulai dari sini ya, job analysis ini. Dari job analysis ini kita nanti akan dapat yang namanya corporate grade. Corporate grade itu apa nanti akan ditunjukkan seperti apa. Ya, pada intinya begini. Seseorang itu dia punya tiga hal ini, pekerjaan, tanggung jawab, dan kewenangan. Nah, orang dalam bekerja kan pasti punya ini, minimal tiga inilah ya. Nah, tiga hal ini ya dia ada variasi tugas dan variasi risikonya. Pekerjaannya apa, tanggung jawabnya apa, kewenangannya apa. Nah, tiga hal itu membuat dia eh, ada variasi tugas dan ada variasi risiko pada orang tersebut, gitu. Nah, tiga hal di atas, pekerjaan, tanggung jawab, dan kewenangan juga membuat pekerjaan tersebut atau orang-orang tersebut itu ada syarat kompetensinya. Nah, ini kita biasa mengenalnya dengan job spesifikasi. Ya. Basic education-nya apa yang dibutuhkan, ya, pendidikannya apa, gitu. Kemudian pelatihannya apa yang dibutuhkan, training-trainingnya. Kemudian secara legal formalnya apa yang dibutuhkan, menjadi dasar menjadi dasar kompetensi ya secara legal formal itu apa saja ya. Nah, hal-hal di atas ini yang kemudian diproses menjadi namanya job grading. Jadi dalam sebuah organisasi rumah sakit itu ada grade dari pekerjaan itu. Grade itu, job grading itu diperoleh dari mana? Dari proses menganalisa ini semua. Ya. Kemudian dari job grading itu, dia terkoneksi dengan satuan tertentu, ya, satuan tertentu, indeks tertentu, gitu ya. Nah, kemudian disebut job pricing, karena grading tadi itu menghasilkan angka-angka yang berbeda. Grading yang berbeda menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, kalau semuanya itu ditampilkan dalam satu tabel, itulah yang disebut dengan corporate grade. Ya, jadi dalam corporate grade itu kita bisa melihat di grade mana yang terendah, ya, dan itu jabatannya apa, dan di grade mana yang tertinggi itu jabatannya apa, yang terendah itu nilainya berapa rupiah, yang tertinggi itu berapa rupiah. Ya, seperti itu. Nah, job pricing ini ya, atau corporate grade ini kemudian kalau kita bicara ke sampingnya, ini dia ke remunerasinya, dia kemana? Dia ke fixed income. Ya. Fixed income itu bisa gaji pokok ataupun fixed income tunjangan tetap. Gitu. Oke.
Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Nah, kemudian ada job evaluation. Kalau di atas job analysis, ini job evaluasi. Nah, job description dan job spesifikasi yang di atas ini, ya, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, itu kemudian dievaluasi. Sederhananya begini, bedanya job desk dengan job spec itu. Job desk itu misalnya begini, job desk-nya itu adalah bikin teh, bikin kopi. Nah, job spec untuk bisa bikin teh dan bikin kopi dengan enak, kita, nah ini bisa job desk itu bikin kopi tadi, job spec-nya adalah kita butuh lulusan pendidikan apa, apakah S1 untuk bikin teh, bikin kopi gitu, atau SMA cukup atau D3 atau apa. Ya, sederhananya begitu ya. Nah, job desk dan job spec itu kemudian dievaluasi. Yang dievaluasi apanya? Yang dievaluasi itu hasilnya dan bebannya. Dua hal, ya. Jadi yang dievaluasi itu ada hasil dan ada beban, ya. Hasilnya dievaluasi. Hasilnya yang dievaluasi apa yang dilihat? Yang dilihat itu kinerjanya. Nah, bebannya dievaluasi. Oh, dia kelebihan beban. Oh, dia bebannya masih kurang, gitu ya. Ada banyak teori-teorinya, caranya, ya. Time motion study dan lain-lainnya banyak, ya. Ada dua hal, ya. Nanti dari hasil menilai beban itu, apakah jobnya ditambah atau jobnya diperluas, ya. Tugasnya ditambah banyak atau area kerjanya diluaskan. Nah, ini nanti ujungnya juga kepada performance, gitu. Tetap performance juga urusannya, ya, beban ini. Nah, performance ini kalau kita bicara apa konsepnya manajemen kinerja, maka dia ada yang dikenal dengan performance appraisal, penilaian kinerja. Masih ingat tadi siklus manajemen kinerja ya? Nah, siklus manajemen kinerja ini ke sistem remunerasi, dia terkoneksi dengan variable income. Variable income-nya itu kalau di rumah sakit atau di klinik kita sebutnya insentif, gitu, atau tunjangan tidak tetap. Nah, clear ya. Nah, kemudian yang dari profil keuangan ini, ya, profil keuangan ini kita sederhana kalau bicara profil keuangan, bicara revenue dan cost aja, pendapatan dan biaya, lalu kemudian jadi profit. Nah, tapi ada beberapa jenis juga kalau kita bicara profit itu ya. Nah, kami menyarankan biasanya pakai EBITDA. Ya, kita EBITDA operasional kan, operation. Nah, jadi kalau target profit atau katakanlah target EBITDA tercapai, maka seharusnya ada budget untuk memberikan bonus ke staff. Nah, jadi dia terkoneksi dengan remunerasi ini di bonusnya. Ini juga termasuk variable income. Nah, ini ada konsep yang mungkin sering kita sudah sering dengar juga ya. Ada yang namanya pay for people. Pay for people itu dia lebih ke fixed income-nya, dia gaji pokok gitu. Jadi ini yang dibayar adalah orangnya. Ya. Orang itu punya modal dasar apa, itu yang dibayar. Ya. Kemudian pay for position, posisinya, tunjangan. Mungkin kita dengar istilah tunjangan tetap dan sebagainya. Gitu. Pay for position. Ya. Dia dibayar posisinya apa. Kemudian pay for performance, kinerja. Dia berkinerja apa. Ya, dia dibayar atas kinerja itu. Jadi ada 3 kelompok ini. Orang dibayar karena punya modal dasar, orang dibayar karena punya posisi, dan orang dibayar karena dia berkinerja. Nah, 3 hal ini yang ada di dalam konsep sistem remunerasi. Baik, ini ada mispersepsi mengintip penataan remunerasi, tapi saya lihat ini sudah hampir setengah jam ya. Oke, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ini menarik bicara tentang mispersepsi ini. Nah, jadi kita nggak boleh cepat-cepat ya, harus pelan-pelan nih bicara ini, supaya tidak terjebak dalam mispersepsi ini. Baik, Bapak Ibu, silakan kita break dulu 3 atau 5 menit.